Shalom keluarga damai. Keluarga damai, seringkali manusia mengukur penyertaan Tuhan dari keadaan hidup. Saat semuanya berjalan baik, kita merasa Tuhan dekat. Namun ketika kehilangan, sakit, atau masalah datang bertubi-tubi, kita mulai bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Keluarga damai, topik renungan kita hari ini adalah tentang Ayub. Anda pasti sudah cukup familiar ya, tentang penderitaan yang dialami Ayub. Ya, ibarat air terjun yang terhempas dari ketinggian, dari segala kehebatan duniawi menjadi kehilangan yang begitu hebat. Dari hilangnya keluarga yang tercinta, seluruh harta, kesehatan, martabat dan ego, sampai penderitaan fisik dan mental yang hebat. Kehidupan ini nggak fair ya. Tapi benarkah begitu? Di manakah penyertaan Tuhan? Mari kita bersama merenungkan satu ayat saja dari ayat 2 ayat 6. Begini bunyi firman Tuhan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anugerah di hari yang baru ini. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu melalui kisah Ayub. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami semakin mengenal kedaulatan-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun hati kami untuk bisa mendengar suara-Mu dan menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, Ayub 2 ayat 6. Allah memberikan izin kepada iblis untuk mengganggu tubuh fisik Ayub. Namun, menetapkan batasan yang tegas. Dan bukan hanya tegas, tapi mutlak. Jangan cabut nyawanya. Ayat ini menjadi pengingat yang kuat akan kedaulatan mutlak Allah. Di tengah penderitaan terdalam manusia dan peperangan rohani, kuasa jahat tetap berada di bawah kendali Allah yang berdaulat. Tujuan iblis dalam hidup Ayub dan sering juga dalam kehidupan kita manusia adalah menghancurkan iman dan juga sukacita kita di dalam Tuhan. Keluarga damai, saat kita merenungkan Ayub 2 ayat 6, kita diingatkan akan dua kebenaran yang menguatkan kita. Yang pertama adalah batasan penderitaan. Iblis tidak memiliki kuasa mutlak atas saya dan Anda. Sama seperti Allah menetapkan batasan bagi penderitaan Ayub. Tidak ada kesukaran yang dapat melampaui apa yang diizinkan Allah. Karena semua ini ditujukan untuk memurnikan kita. Dan yang kedua adalah tangan yang berdaulat. Keluarga damai, jika kita memikirkan bahwa Allah mengizinkan penderitaan, bisa membuat kita gelisah ya. Namun kisah Ayub mengajarkan bahwa tidak ada satu pun hal yang terjadi di luar kendali Allah. Bahkan ketika musuh diizinkan untuk menyerang sekalipun, Allah tetap menjadi pelindung utama kita. Keluarga damai, mungkin hari ini kita sedang menghadapi pergumulan dan belum menemukan jalan keluar. Ingatlah selalu, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Walaupun kita tidak melihat tangannya yang sedang bekerja. Penyertaan Tuhan itu memberi kita kekuatan untuk kita bertahan, memberi kita pengharapan untuk kita melangkah, dan memberi kita inner peace atau kedamaian hati yang melampaui berbagai macam keadaan kehidupan. Keluarga damai, dalam Ayub 1 ayat 21, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Meskipun dalam kehilangan dan penderitaan yang hebat, Ayub menolak untuk mengutuk Allah. Respon Ayub mengajak kita untuk tetap setia, bahkan ketika hidup terasa sangat tidak adil. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa pencobaan, tapi Ia senantiasa menyertai. Ia senantiasa menemani kita. Keluarga damai, pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Namun pelajaran terbesarnya bukanlah pemulihan itu sendiri, melainkan bahwa kehadiran Tuhan itu jauh lebih berharga daripada jawaban atas semua pertanyaan. Dalam Ayub 42 ayat 5, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Keluarga damai, Allah semakin memurnikan Ayub. Menutup renungan ini,
mari kita jadikan ayat ini sebagai ayat hafalan. Kita hafalkan, tapi cukup bagian B saja. Ayub 42 ayat 5b. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang perkasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Ya Tuhan, ketika kami menghadapi pergumulan, ajar kami untuk tidak kehilangan iman. Tolong kami untuk percaya teguh bahwa lengan kuat-Mu tetap memegang hidup kami. Walaupun kami tidak mengerti alasan dibalik setiap tantangan kehidupan. Penyertaan-Mu adalah kekuatan kami, dan kasih setia-Mu adalah pengharapan bagi kami. Ya Tuhan, berikan kami hati yang tetap setia dan bibir yang tetap memuji dalam setiap proses kehidupan kami. Biarlah iman kami semakin dimurnikan, karakter kami semakin dibentuk, dan nama-Mu saja yang kami permuliakan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu yang perkasa dan penuh kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.